Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas cash and receivables untuk pertemuan keempat asistensi akuntansi keuangan 1. Dimulai dari bagian pertama yaitu cash. Cash atau kas itu adalah aset keuangan dan disebut juga sebagai instrumen keuangan. Instrumen keuangan sendiri itu merupakan sebuah kontrak yang memberikan kenaikan terhadap aset keuangan perusahaan, kewajiban keuangan, atau kepentingan ekuitas dari perusahaan lain. Kas ini merupakan aset yang paling liquid. Di sini bisa kalian lihat mana yang termasuk ke financial asset atau aset keuangan dan mana yang masuk ke non-financial asset. Kalau di financial assets ada cash, loans and receivables, investments in debt securities, dan investments in equity securities. Sedangkan untuk non-financial assets ada inventory, prepaid expense, property, plant, and equipment, dan intangible assets. Bagian pertama untuk pelaporan cash atau reporting cash. Di sini ada isu-isu yang berhubungan dengan pelaporan kas seperti cash equivalence. Contohnya deposito jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 3 bulan. Ciri-cirinya itu siap ditukar untuk mendapatkan sejumlah uang dan jatuh temponya singkat sehingga memiliki resiko bunga yang kecil. Kemudian restricted cash seperti petty cash, payroll, dan dividen ditandai dengan nilai yang tidak signifikan. Kemudian compensating balance, yaitu saldo minimum dalam rekening bank, dan bank overdrafts, kondisi di mana jumlah cek yang ditarik dalam rekening itu melebihi saldo kas. Perusahaan mencatatnya sebagai accounts payable di current liabilities, jika jumlah material disajikan tersendiri. Kemudian ada petty cash dan juga rekonsiliasi bank. Kas kecil dan rekonsiliasi bank ini merupakan salah satu bentuk pengendalian terhadap kas. Untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran kas yang jumlahnya kecil atau tidak signifikan, entitas biasanya membentuk dana kas kecil. Terdapat dua jenis sistem kas kecil pencatatannya. Yang pertama impress fund system atau dana tetap. Kemudian yang kedua fluctuating fund system atau dana yang tidak tetap. Kemudian tujuan rekonsiliasi bank. Tujuannya yaitu mencocokkan antara pencatatan dari perusahaan dengan pencatatan kas yang dilakukan oleh bank yang mengelola uang perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya rekonsiliasi ini, kita bisa mengurangi potensi kesalahan dari pencatatan dan juga hilangnya uang perusahaan. Kemudian ada accounts receivable atau piutang. Piutang itu termasuk juga ke dalam aset keuangan tadi dan disebut juga sebagai instrumen keuangan. Nah, arti dari receivables atau piutang sendiri itu merupakan klaim dari perusahaan terhadap pihak lain atas uang, barang, dan juga jasa. Jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama trade receivables seperti accounts receivable dan notes receivable. Kemudian yang kedua non-trade receivable seperti dividen, interest receivable, dan advances to suppliers and employees. Kemudian di sini ada recognition of accounts receivable, pengakuannya. Di sini untuk trade discount, piutangnya yang tercatat dalam jurnal itu adalah harga setelah diskon. Kemudian kalau cash discount di sini, nah diskon itu cash discount di sini maksudnya adalah diskon yang didapat karena membayar lebih cepat. Itu ada dua metode nih, gross method dan juga net method. Kalau gross method, pencatatan diskon itu bila benar-benar terjadi. Jadi jika si customer membayar kita dalam periode diskon, itu akan dicatat nilai diskonnya. Tapi kalau misalkan pelanggannya membayar di luar periode diskon, mereka tidak akan mendapat pencatatan diskon, mereka tidak ada diskonnya. Sedangkan untuk net method, di sini diasumsikan kalau pembeli itu udah pasti akan membayar pada periode diskon. Tapi kalau ternyata si pembayarannya ini di luar periode diskon, nanti harus dibuat penyesuaiannya nih untuk sales discount. Nah, ini perbandingan antara gross method dan juga net method tadi. Yang pertama, kalau kita menjual 10.000 dengan terminnya 2/10, N/30, yang artinya ketika pelanggan membayar dalam waktu 10 hari,
mereka akan mendapatkan diskon 2%. Nah, jurnalnya untuk gross dan net method, akunnya sama, accounts receivable di debit dan kreditnya sales. Namun nominalnya yang berbeda. Kalau di gross method, tadi kita hanya mengakui diskon itu pada saat dia membayar di waktu periode diskonnya. Jadi, untuk yang pertama ini kita langsung masukkan nilai salesnya. Sedangkan net method tadi diasumsikan bahwa pelanggan akan membayar dalam periode diskon. Jadi di sini langsung dicatat nominalnya itu sebesar yang sudah dikurangi dengan diskonnya. 10.000 dikurangin 2% dikali 10.000. Sedangkan yang kedua ini pembayarannya, pembayaran 4.000 sales. Jadi baru membayar 4.000-nya aja. Dan diterima ini dalam periode diskon. Kalau dalam periode diskon di gross method baru kita catat sales diskonnya. Jadi kita menerima uang, kemudian kita hapus account receivable-nya karena sudah dibayar dan ada sales discount. Sales discount itu posisinya kebalikan dari akun sales. Kalau sales di kredit, maka sales discount-nya akan di debit. Jadi di sini accounts receivable kita keluarkan 4.000 sejumlah yang dibayar. Kemudian sales discount ini didapat dari 4.000-nya dikali 2%. Dan cash-nya itu selisih daripada accounts receivable dan sales discount. Sedangkan di net method, kita hanya menerima kas dan mengeluarkan piutang. Jadi cash di debit dan piutangnya di kredit. Sejumlah 4.000 ini kita kurangi juga dengan 2%. Nah, yang selanjutnya ini pembayaran 6.000-nya. 6.000-nya ini diterima setelah periode diskon. Berarti di gross method di sini dia tidak akan menerima diskon. Jadi cukup cash di debit dan kreditnya piutang sejumlah yang dibayar. Sedangkan kalau di net method tadi kan dikatakan bahwa jika dibayar di luar periode diskon, maka mereka harus membuat penyesuaiannya. Seperti ini penyesuaiannya. Di debitnya ada piutang atau accounts receivable, kreditnya sales discount fortified, kemudian cash di debit dan accounts receivable-nya di kredit. Nah, untuk yang bawah ini itu masukkan dengan nilai yang sejumlah yang dibayar yaitu 6.000. Sedangkan jurnal yang atas sales discount fortified ini itu dari jumlah pembayarannya itu kalian kali dengan 2%. Jadi $120. Nah, di sini ada beberapa jurnal sesuai dengan kondisi-kondisinya. Jika terjadi penjualan kredit, maka debitnya piutang, kreditnya penjualan. Jika terjadi pengembalian barang, berarti di debitnya sales return and allowance dan kreditnya piutang. Kemudian saat penagihan kas dalam periode diskon, berarti ini seperti yang tadi kita jurnal ketika kita mendapatkan diskon. Kita hilangkan accounts receivable-nya di kredit, kemudian kita munculkan sales discount dan menerima kas di debit. Sedangkan untuk penagihan di luar periode diskon, cukup mendebitkan kas dan mengkredit piutangnya atau accounts receivable. Selanjutnya ada valuation of accounts receivable atau penilaian daripada piutang usaha. Perusahaan ini menilai dan mencatat short-term receivables pada cash realizable value, yaitu jumlah bersih yang mereka harapkan untuk diterima dalam bentuk tunai. Nah, ada dua metode untuk menentukan nih penghapusan dari piutang tidak tertagih. Pertama, metodenya yang langsung atau direct write-off method. Jurnalnya itu cukup dengan mendebitkan bad debt expense dan kita menghapus si piutangnya langsung karena di sini ada kata langsung. Jadi kita langsung hapus nih accounts receivable di kredit. Kemudian metode kedua itu adalah penyisihan atau allowance for doubtful account. Bisa dengan dasarnya ada dua, dengan percentage of sales dari penjualan, bisa juga percentage of receivables dari piutangnya. Nah, dia ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita mencatat dulu nih estimasi piutang yang tidak tertagih dengan jurnal bad debt expense di debit dan kreditnya allowance for doubtful account. Kemudian di sini mencatat penghapusan. Tadi kita sudah mencatat estimasi, sekarang kita hapus piutangnya yang sebenarnya tidak tertagih.
dengan mendebitkan allowance-nya dan kita hapus piutangnya di kredit. Kemudian di sini ada recovery, berarti pelanggan tersebut menyatakan ke kita bahwa mereka itu bisa membayar piutang yang sebenarnya sudah kita hapus. Berarti kita balik jurnal yang ini, yang mencatat penghapusan, kemudian kita menerima uangnya. Jadi di debit accounts receivable, credit allowance for the full account, kemudian kita terima lagi cash dan hapus lagi accounts receivable-nya. Selanjutnya ada notes receivable. Di sini notes receivable atau wesel tagih itu merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung dengan janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Nah, perbedaannya dengan piutang sendiri, di sini nilai uangnya tuh biasanya lebih besar. Jangka waktunya juga lebih panjang. Kemudian ada persentase bunga dan juga tentunya ada janji atau bukti tertulis yang lebih valid. Di sini ada pengakuan wesel tagih. Waktu kita pertama kali nih ada wesel tagihnya, itu debitnya notes receivable, kemudian kreditnya cash. Selanjutnya pengakuan bunganya jika wesel tagih ini diterbitkan saat face value. Debitnya cash, kemudian kreditnya interest revenue. Nah, kalau misalkan tidak pada saat face value, di sini ada dua jenis juga. Ada zero interest bearing notes, yang mana tingkat bunganya tidak tertulis. Berarti ini debitnya notes receivable dan kreditnya interest revenue. Sedangkan kalau tertulis secara jelas, kita bisa lihat nih yang pertama, jika notes interest-nya itu lebih besar daripada market interest, persentasenya, maka diskon. Jadi jurnalnya cash di debit, notes receivable-nya juga debit, dan interest revenue di kredit. Sedangkan jika notes interest-nya lebih besar dibandingkan market interest, artinya premium. Jadi notes receivable yang tadi di debit, yang nomor pertama ini, kita pindahin ke kredit. Sedangkan cash dan interest revenue akan tetap posisinya. Selanjutnya, special issues related to receivables. Oke, di sini ada yang namanya secured borrowing. Perusahaan menggunakan piutang sebagai jaminan nih untuk meminjam uang di bank. Ini ada 3 kondisinya. Pertama, transfer accounts receivable-nya dan penerbitan notes payable. Di perusahaan akan mencatat cash di debit, interest expense debit, dan kreditnya adalah notes payable. Sedangkan untuk bank, itu notes receivable debit, revenue-nya untuk interest di kredit, dan cash-nya juga di kredit. Kemudian jika ada pelunasan dari pelanggan ini, maka kita akan menjurnalnya seperti biasa. Kita menerima cash, kalau ada diskon dan ada sales return, di sini mengurangi, dan kreditnya adalah piutangnya. Kemudian untuk pembayaran notes payable dan bunga, kita pasti akan mendapatkan interest expense karena membayar bunga. Kemudian notes payable yang kita bayar juga pasti akan berkurang dan pindah ke debit. Kemudian kreditnya adalah cash. Sedangkan di bank posisinya ditukar. Bank menerima uang di debit, kemudian mengkreditkan pendapatan bunganya dan mengkreditkan juga piutangnya karena sudah dibayar. Selanjutnya ada sales receivable. Di sini ada sales without guarantee, ada jaminan yang di bawah ini, ini tanpa jaminan, maaf, yang pertama, kemudian yang di bawah ada jaminannya. Perusahaan jika di sini tanpa jaminan itu memfaktorkan piutangnya. Di sini debitnya cash, kemudian debit lagi due from factors, dan debitnya di sini ada loss on sale of receivable. Kemudian kreditnya accounts atau notes receivable. Kemudian kalau commercial factors di sini posisinya hanya dibalik, di mana dia akan mendebitkan accounts atau notes receivable-nya. Kemudian ada due from customer, ada interest revenue, dan juga cash. Jika pemfaktoran ini dengan jaminan with guarantee, di sini hampir sama ya, ada cash, ada due from factors, interest expense, dan kreditnya di sini menggunakan recourse to liability. Sedangkan untuk commercial factors, di sini debitnya accounts receivable, kemudian di kreditnya due from customer, interest revenue, dan juga cash.